Hai, saya Lasma Elvira Putri. Kali ini saya akan mengkritik tentang tindakan atau perlakuan tentang seksualitas yang terdapat di dalam film Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru ini menceritakan tentang dua orang remaja, yaitu Dara dan Bima, di mana Dara dan Bima ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan, yang mungkin saja mereka lakukan tanpa mereka pikirkan terlebih dahulu. Dara dan Bima ini melakukan perbuatan yang melanggar asusila, yaitu melakukan perbuatan seks sebelum menikah. Film Dua Garis Biru ini juga menggambarkan tentang betapa pentingnya bagi para orang-orang tua untuk memberikan informasi sejak dini tentang seks kepada anak-anaknya. Sisi ataupun bentuk pendidikan seks yang ditampilkan dalam film ini berupa cuplikan adegan, dialog, dan juga karakter tokoh yang menyisipkan pentingnya mengenal pendidikan seks dan mengetahui konsekuensi dari setiap perbuatan yang berhubungan dengan seks. Para orang tua di Indonesia seringkali menganggap tabu untuk membicarakan tentang seks dengan anak mereka, sehingga terkadang anak-anaknya mendapatkan informasi tentang seks ini dari cara ataupun dari orang yang tidak tepat, misalnya dari internet ataupun dari temannya. Padahal informasi seputar seks yang diterima oleh anak dari internet maupun dari teman belum tentu sejalan dengan manfaat yang seharusnya didapat. Film Dua Garis Biru ini mengangkat tema yang dianggap tabu oleh masyarakat. Film ini menceritakan tentang konsekuensi yang harus ditanggung dua remaja yang melakukan seks pranikah, serta bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak terduga tersebut. Film ini bukanlah film yang menghakimi, yang menuding siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih pada menanamkan tentang betapa pentingnya mengenal pendidikan seks pada remaja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendidikan seks yang tertanam di dalam film ini berupa mengetahui konsekuensi sebelum melakukan sesuatu. Film ini juga menjelaskan tentang pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks kepada anak. Salah satu adegan yang akan saya kritik yaitu saat adegan di mana tubuh Dara dan Bima tertutup oleh selimut, hanya wajahnya saja yang terlihat. Mereka menghadap ke arah yang sama dengan Dara yang membelakangi Bima. Di dalam film tersebut, Dara dan Bima sedang berada di ranjang yang sama di dalam kamar yang sama. Kamar adalah tempat privasi dan pribadi dan menunjukkan kurang adanya batasan berpacaran antara Dara dan Bima. Tubuh Dara dan Bima yang tertutup oleh selimut menggambarkan kejadian yang baru saja mereka lakukan, yaitu berhubungan badan. Hal ini berkaitan dengan mitos yang berada di Indonesia, yaitu jika ada laki-laki dan perempuan yang sedang berduaan di kamar, yang satu lagi adalah setan. Maksudnya adalah jika hanya ada dua orang di dalam kamar, maka akan ada bisikan-bisikan setan yang menyuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma kesopanan, di mana seharusnya dan sebaiknya tamu yang bertamu hanya diperbolehkan berada di ruang tamu, dan norma kesusilaan di mana adanya aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang berasal dari hati nurani manusia, seperti dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Norma ini berkaitan dengan adegan yang dilakukan oleh Dara dan Bima, di mana ketika laki-laki dan perempuan hanya berduaan di dalam kamar,
yang notabene kamar merupakan ruang privasi. Hal tersebut berpotensi dapat menyebabkan hal-hal yang buruk seperti terbawa hawa nafsu yang akan mengakibatkan timbulnya perbuatan yang akan melanggar norma. Satu lagi adegan yang akan saya kritik ialah di mana adegan saat Bima dan mamanya berpelukan. Pada adegan tersebut, ibu Bima memeluk Bima sambil mengatakan, harusnya kita sering ngobrol kayak gini ya Bim. Ibu Bima merasa menyesal karena kurang berkomunikasi dengan Bima, terutama tentang pentingnya pendidikan seks. Ibu Bima juga menyesali akibat dari kurangnya komunikasi, Bima menjadi tidak mengetahui tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum menikah beserta resikonya. Padahal semestinya pendidikan seks sudah dapat diajarkan pada anak sejak berusia 3 tahun dengan memberitahukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, memberitahukan rasa malu, memberitahukan bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh. Dengan memberitahukan hal-hal tersebut akan membantu anak dalam menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri dan menghargai tubuh orang lain. Mungkin tujuan dari film ini ialah mencegah hal yang terjadi pada Dara dan Bima agar tidak terjadi di kehidupan nyata banyak anak-anak di Indonesia. Komunikasi antara orang tua dan anak tentang pendidikan seks merupakan tindakan preventif ataupun pencegahan agar kejadian yang digambarkan di dalam film tersebut dapat dicegah. Penulis sekaligus sutradara dari film Dua Garis Biru juga mengatakan Indonesia butuh lebih banyak ruang diskusi untuk membahas sex education untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi oleh Dara dan Bima. Oleh sebab itu, komunikasi orang tua dan anak tentang pendidikan seks sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman agar anak dapat berperilaku yang baik dalam hal seksual, sesuai dengan norma agama, sosial, dan kesusilaan. Adegan tersebut juga menggambarkan fenomena di Indonesia di mana pendidikan seks masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu. Orang tua tidak mau ataupun merasa malu untuk membuka ruang diskusi tentang pendidikan seks karena berpikir si anak masih kecil dan tidak perlu memahami hal-hal yang dipahami oleh orang dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.